sekarang banyak ya musik-musik yang dipabrikasi oleh industri di barat ya, yang emang agendanya membuat kita nauzubillah jadi pengikut setan. Agenda-agenda woke ini sekarang lagi masuk ke generasi kita gitu. Agenda LGBT itu sebenarnya lagi-lagi kalau buat yang nggak percaya Tuhan mungkin nganggapnya itu itu kan hak asasi manusia gitu ya. Inklusivitas. Udah playing God dong. The playing God, exactly. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey, balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama tetangga kita, Tere. Nah, sebelum lanjut, gue mau bilang dulu nih, kalau misalnya cerita tetangga gue kali ini bisa memberikan kalian inspirasi atau mungkin kedamaian di hati kalian, ketenangan atau ya semangat untuk melewati masalah-masalah yang sedang kalian hadapin. Nah, jangan lupa untuk klik subscribe karena yang pastinya apapun obrolan-obrolan kita di sini, khususnya buat kalian yang ngerasa relate, siapa tahu aja bisa relate juga sama teman-teman kalian atau tetangga kalian. Dan gue janji konten-konten seperti ini akan terus gue gaungkan, akan terus gue promosikan. Makanya kalian bisa ngeklik subscribe secara aman. Oke, yang pastinya bakal bikin kalian feel good and feel God. Itu janji gue di sini. So thank you so much for kalian semua yang udah subscribe. Oke, Tere, sekarang nih kalau misalnya ngelihat ke zaman dulu, zaman itu ya, ketika ketenaran dan lu jadi salah satu penyanyi yang benar-benar, diperhitungkan banget gitu ya di dunia musik Indonesia gitu. Hidup lu saat itu sama hidup lu sekarang gimana? Secara apa dulu nih lihat kacamatanya? Of course, kalau misalnya kita mikir secara finansial gitu, udah pasti kayaknya yang itu lebih menjamin gitu. Yang karena job di satu MC, sisi, MC itu gue banget. Job nyanyi gitu misalnya dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau misalnya dilihat secara kedamaian, keharmonisan dengan orang-orang sekitar dan lain-lain. Nah, kalau aku selalu akan bilang, kamu ngelihat intangible apa tangible? Oke. Kalau tangible, oh iya mungkin semua orang kenapa dulu keluar dari parlemen, kenapa nggak nyanyi aja terus gitu. Karena yang dilihat yang tangible, kan kelihatan kan, punya apa yang bisa dilihat oleh dunia ini maksudnya kayak gitu ya. Tapi kalau when it comes to intangible itu sesuatu yang orang harus rasain. Beda pasti gitu. Kalau dulu mungkin karena aku juga dulu orangnya sangat amat introvert tapi agak ambisius gitu dulu. Terus juga saking berpikirnya jadi kadang-kadang ngerasanya perfeksionis aja gitu dulu. Nah sekarang udah ada di tahap ya udahlah, kalau emang udah berusaha tapi nggak kayak mau kita, ya tawakal. Ya mungkin ada skenario Tuhan yang lain gitu. Jadi itu yang dirasakan oleh surrounding. Jadi kayak oh ya dia nggak meledak-ledak lagi orangnya, walaupun emang nada intonasi udah nggak bisa diapa-apain ya, mohon maaf lahir batin gitu. Iya. Gitu. Itu kebatakan yang tidak akan pernah pisah dari. Iya, dan itu mereka itu ada di Al-Qur'an namanya syakilat, pembawaan. Itu emang udah dikasih sama Allah. Mungkin kan dalam Bible talenta. Ya kayak gitu. Oke. Jadi menarik, makanya jadi kayak semua tuh emang udah Allah desain sedemikian rupa. Tugasmu hanya melakukan yang terbaik gitu. Supaya nanti habis kita kata malaikat maut, your time is up kan gitu ya. Kita bisa ketemu sama ending yang terbaik kan gitu. Amin ya Allah. Kalau misalnya kita ngomongin musik, gue baca di berita bahwa lu benar-benar udah meninggalkan musik sama sekali. Nah ini is that itu hoax atau ini twist atau ini gimana? Sebenarnya pembahasannya bisa panjang loh. Ntar bisa berapa episode tuh? Gak apa-apa. Kita masih ada setengah jam lagi atau 1 jam lagi. Ya, gak apa-apa. Baik. Ya jadi ya namanya musik ini memang kita harus kembalikan dulu definisi musik menurut kamu sama menurutku belum tentu sama nih. Karena lu ini kan sebelumnya adalah musisi. Iya. Itu maksud gue. Jadi makanya gue nanya pertanyaan ini karena gue tertarik banget. Betul. Dan aku sempat pernah diskusi juga nih sama beberapa orang tentang ini. Karena musik itu kalau buat orang sekarang musik tuh yang ada di Spotify misalnya gitu ya. Sure. Nah, padahal kalau yang kupahami musik itu adalah segala bentuk frekuensi audio yang memang
kalau kita pelajari lebih luas lagi, entar larinya ke fisika kuantum tentang frekuensi. Bahwa semua yang ada di bumi ini nggak ada yang frekuensinya 0 selain Allah. Gitu. 0 hertz itu milik Allah. Oke. Gitu. Nah, tapi semua frekuensi yang lain itu kayak kita bisa dengar dari 40 hertz sampai kalau sanggup sampai berapa puluh ribu hertz, atau misalnya kelawar bisa dengar yang sangat ultrasonik ya, atau anjing yang bisa dengar yang infrasonik. Nah, itu semua suara-suara yang sebenarnya kalau kita bisa pelajari itu semua sedang bertasbih atau mensyukuri atau menyebut nama Tuhan. Beautiful. Gitu. Yeah. Jadi kalau pernah lihat risetnya ya, ternyata tumbuhan juga bersuara. Wow. Dengan hertz tertentu, dan itu sebenarnya itu yang dibilang kamu semua yang ada di alam ini bertasbih, tapi kamu aja nggak ngerti bahasanya, kamu aja nggak ngerti soundnya gitu. Nah, buat aku musik itu the sound of, ya itu tadi frekuensi audio. Buat aku menyadari bahwa ini loh keajaiban frekuensi audio yang mana kalau dikaitin dengan panca indera kita, kan yang pertama kali diaktifkan sama Allah pas masih di kandungan itu kan telinga. Sebelum bisa melihat, ya sebelum bisa nyium bau apa gitu kan, telinga dulu. Makanya anak-anak yang ibu-ibu yang lagi mengandung tuh anaknya disuruh didoain, kayak gitu kan, pakai kalau itu metode Beethoven ya kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kan bagian dari ikhtiar untuk mengaktifasi telinga. Dan yang paling terakhir dinonaktifasi juga telinga. Makanya kalau di Islam disuruh ditalkin, suruh suruh dibacain doa ya kan, atau ya pokoknya dibacain lah. Di Kristen juga kan didoain juga kan di telinga kan? I don't know. Belum pernah lihat. Oke, ya. Ya karena aku pernah lihat prosesnya jadi ya gitu. Nah, itu lagi-lagi itu hikmah dari melihat kematian sebenarnya. Gitu. Kalau orang kan aku jadi takut mati, takut melihat kematian. Lah, kematian itu sesuatu yang certain things ya kan, yang inevitable betul. Satu-satunya yang pasti di dunia kan cuma kematian. Nah, ya, makanya kita harus prepare, harus biasa ngeliatin kematian dalam konteks untuk belajar. Balik lagi ke musik frekuensi tadi. Frekuensi ini yang tadi yang aku bilang bahwa aku melihat frekuensi musik itu lebih luas, nggak cuma sekedar berkegiatan musik. Bahwa secara filosofi aku tetap menghormati musik sebagai bagian dari ilmu Tuhan. Gitu. Makanya ada orang yang misalnya nih kalau teman-teman di gereja kan dia bikin lagu puji-pujian gitu kan. Dalam Islam kita dikenalkan tentang konsep memberikan penghormatan kepada Rasulullah dengan sholawat gitu. Makanya ada nada-nada ya dalam sholawat, walaupun itu sendiri ikhtilafiyah ya, atau ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang bilang nggak bisa, itu tetap harusnya nggak usah dinadain gitu. Ada yang bilang nggak apa-apa kan, karena indah kan, Tuhan itu mah indah, suka keindahan gitu. Jadi harusnya nggak apa-apa gitu. Again, jangan didebatin karena ini kan kita ngomongin diskusi, ada perbedaan pemikiran. Tapi buat aku sendiri, aku tidak yang melihat musik itu sebagai suatu ancaman kalau ada term and conditionnya. Kalau musiknya itu satu membuat kita semakin bersyukur. So good. Terus kedua mengajak kepada kebaikan, ya kan? Atau mengingatkan pada hal-hal yang membuat kita berpikir bahwa ini dunia nggak cuma soal yang kelihatan loh, gitu, ya kan? Terus membuat kita belajar memaafkan, ya, hal-hal yang membuat kita semakin ngerasa Tuhan ada, Tuhan itu memberikan banyak jalan keluar bagi hamba-hambanya, gitu. Beautiful. Dan akhirnya aku melihat bahwa ya itu sebenarnya hanya sebuah cara aja gitu. Dan itu talenta ya, lagi tadi Syakila tadi. Makanya dulu kayak Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Rasulullah, itu kan namanya orang ini ya dari istilahnya orang dari Habasyah, dari negro lah gitu ya bahasanya. Itu kalau ngelantun azan ya, ngumandangin azan itu kan indah banget ya, bayangin aja kalau suaranya gitu kan semua orang jadi pengen ayo sholat yuk gitu kan, kayak gitu gitu. Dan kalau misalnya baca Quran gitu, bacaannya indah banget gitu, sampai akhirnya ada Umar bin Khattab masuk Islam karena bacaan sholat toha gitu. Itu sebenarnya tujuannya gitu. Right. Tapi ketika kalau misalnya sekarang nih, na'udzubillah, sekarang banyak ya musik-musik yang dipabrikasi oleh industri di Barat ya, yang emang agendanya membuat kita na'udzubillah jadi pengikut setan. Yes. Ya kan? Dan udahlah itu dengan segala turunannya LGBT dan kawan-kawan ya. Kenapa aku bilang ini penting banget, soalnya agenda LGBT itu sebenarnya lagi-lagi kalau buat yang nggak percaya Tuhan mungkin nganggapnya itu kan hak asasi manusia gitu ya. Inklusivitas. Iya. Padahal kalau kita mau
lebih terbuka aja berpikir. Dampak terburuk ya, satu, punah manusia. Gak ada pilihan punah ya kan. Coba aja kalau sama-sama nggak ACDC gitu ya. Ya mereka sekarang udah percaya bahwa itu bisa di-clone. Ya itu ya itu cara mereka buat pembenaran mereka. Di Jepang udah ada robot yang bisa menjadi kayak manusia. Iya. Tapi emang dia playing God jadinya kan. Udah playing God dong. Udah playing God, exactly. Nah itu berarti kan dia nggak menyadari bahwa dia itu sudah apa istilahnya sudah kartu merah lah gitu. Nah makanya balik lagi ini kita sebagai orang-orang yang punya keimanan ya. Ini udah akhir zaman tuh udah deket banget gitu. Aku dulu soalnya inget banget waktu mama ini aku masih SD tuh, mama ingetin, nah, ini akhir zaman udah deket gitu. Bayangin deh. Yeah. Dan sekarang aku makin relate gitu, makin iya bener kata mama itu udah nyata gitu. Yeah. Dan kalau lihat kayak kemarin tuh di Amerika ya, di California, itu yang ya Kristen ya Islam semuanya kan teriak-teriak leave my children alone kan gitu kan. Karena kan ya orang yang punya anak kan nggak mau dong anak-anaknya tahu-tahu dikasih jargon-jargon dan propaganda LGBT, padahal ya dia yang mutusin punya anak, ya harusnya dia punya hak dong untuk ngejaga anaknya dari semua serbuan pemikiran-pemikiran yang menurut mereka bukan kebenaran gitu. Ya kalau mereka mau melakukan itu sama pasukannya sendiri, ya udah di sana gitu kan ibaratnya. Tapi kan mereka menularkan ideologi kan. Nah itu kan berbahaya. Kalau dibikin dalam hitungan statistik itu kan bisa ada beberapa tuh waktu itu aku baca tuh peneliti. Jadi bisa dibilang berapa puluh tahun lagi nggak ada orang Amerika udah mati karena nggak ada yang mau punya anak. Semuanya LGBT, selesai dong. Gitu. Dan kayak di Jepang kan udah kejadian nih, udah degrading terus. Penduduk tuanya jauh lebih banyak, penduduk mudanya nggak ada. Tapi menariknya ada perkembangan di Islam di Jepang yang membuat pasangan-pasangan muda Jepang mau punya anak. Kan menarik ya itu buat di literasi lah buat dipelajari gitu. Jadi bahwa ternyata memang ya itu ada cara lah yang dikasih sama Tuhan dengan cara yang tadi plot twist yang lucu gitu. Dan buat aku pribadi ya, yang aku suka emang dari dulu bilangnya kebanyakan mikir lo pusing ntar kan gitu ya. Karena aku suka baca terus aku mikir ini apa ya maksudnya ini apa ya, mungkin ya itu cara Tuhan mendeklar ada saya gitu kan, ada Tuhan gitu, supaya kita nggak playing God. Seperti kita pas lagi off air ya, off the record gitu kan, kita sempat ngobrolin gitu bahwa ketika kita sekarang ini lagi diskusi sih aman ya, tapi kalau misalnya udah mulai berdebat dan berargumentasi dan mulai membuat tembok antar agama gitu, antar orang-orang yang beriman, entah itu dari Katolik sama Kristen, Protestan sama karismatik, Muhammadiyah sama NU, Syiah sama Sunni, semua lagi membangun tembok. Agenda-agenda woke ini sekarang lagi masuk ke generasi kita gitu, which is yang justru orang-orang yang beriman ini yang seharusnya jadi perpanjangan tangan Tuhan, tapi malah ribet sama doktrin-doktrin, perdebatan doktrin dan lain-lain, sampai akhirnya ya anak-anak kita, orang-orang yang mungkin tadinya tertarik sama Tuhan, akhirnya jadi nggak tertarik lagi sama Tuhan karena ngelihat perdebatan kusir antara agama gitu, yang kayak aduh ngapain sih gitu. Ya udah lah kalau beda ya lakukan aja caramu kan gitu. Rasulullah juga waktu itu bilang, ada tuh kisahnya tuh, yang satu sholat duluan, yang satu sholatnya di belakangan. Terus mereka bilang dia sholat duluan Rasulullah, padahal kan kata Rasulullah nanti sholatnya kalau udah sampai tempat tujuan. Lah bahasa sama aja, semua bagus-bagus aja gitu kan. Jadi terus ngapain berantem gitu. Ya udah. Exactly. Ya, kalau melakukan kebaikan ya udah, selama mereka sama-sama melakukan kebaikan ya udah gitu. Kecuali kalau yang satu melakukan kejahatan yang jelas-jelas, misalnya bunuh, nggak boleh bunuh, jelas-jelas dong, semua agama kan nggak bolehin bunuh kan. Exactly. Nah yang kayak gitu. Aku ngerasa yaudah deh, aku kayak pengen end aja gitu, pengen pulang aja, pengen mati aja gitu ya. Itu adalah itu pelecehan lah sebenarnya. Banget. Pelecehan banget. Buat
keberadaan Tuhan tuh seolah-olah nggak diakui. I love them, like gue bener-bener sayang sama mereka banget gitu ya, sesayang itu, dan gue berharap mereka tidak pernah ngerasa terhakimi oleh gue.